Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini dengan rahmat dan limpahan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini demi untuk melaksanakan pengimbasan aksi nyata budaya positif. Tak lupa salawat beriring salam, nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, posisi kontrol diri. Yang ketiga, motivasi, penghargaan dan konsekuensi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Pada kesempatan ini, para senior kita, ya, SD nomor 1 Kabaraja, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri nomor 1 Kabaraja. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saat ini kita masih sehat, masih diberi nikmat sehat, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Lewat rangkaian salam, tak lupa pula kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang serba berpendidikan, yang serba canggih seperti apa yang kita rasakan saat ini, dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan pengimbasannya pada hari ini, yang mana pengimbasan yang sudah disampaikan tersebut banyak manfaatnya, banyak gunanya dalam pembelajaran kita sehari-hari. Artinya tadi ada seperti kata benar yang selama ini kita tidak tahu, sekarang kita sudah jadi tahu. Kemudian yang dulunya kita tidak bisa, sekarang sudah jadi bisa. Yang harus kita ingat dari hal apa yang disampaikan ini tadi, memang benar dikatakan bahwa untuk masuk SD itu tidak harus dites cara hitungnya, baca tulis hitungnya tidak wajib. Yang harus dites itu dari pengimbasan budaya positif. Pada waktu sebelumnya sudah pernah kita mengadakan pengimbasan budaya positif tentang keyakinan kelas. Ya, mudah-mudahan pengimbasan yang pertama yang sudah pernah kita lakukan semuanya berjalan dengan baik di setiap kelas dan juga di sekolah kita. Setiap kelas sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas dan ditempel di dinding setiap kelasnya. Dan keyakinan tersebut harus kita imbaskan kepada peserta didik kita sebelum kita memulai pelajaran. Keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara guru dengan murid, ya. Dan keyakinan kelas itu harus kita buat bersama-sama. Dan pada kesempatan ini yang akan dibahas itu pengimbasan budaya positif. Selain keyakinan kelas, ada beberapa poin lagi. Mungkin ini akan berguna untuk kita dan akan kita imbaskan kepada murid-murid kita nanti di kelas. Baiklah,
Di sini poin yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kedua, teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Keenam ini adalah masalah yang selalu kita hadapi di sekolah, khususnya lingkungan terkecil adalah kelas kita. Dan kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Bisa minta tolong Pak Uji untuk ini dia. Materi ini terdiri dari 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Di situ dapat kita baca, disiplin artinya belajar. Mungkin kita selama ini disiplin itu kita artikan menegakkan hukuman, menegakkan peraturan. Padahal artinya disiplin itu belajar. Jadi kalau anak kita melakukan kesalahan, jangan dimarah karena dia proses belajar. Ya, disiplin itu adalah belajar. Karena kita belajar dari kesalahan. Ya, sudah itu positif. Sudah jelas artinya adalah baik. Disiplin positif. Ya, belajar yang baik. Ya, jadi kalau anak kita ada sikapnya yang tidak baik, kita luruskan. Kita sebagai guru berkewajiban untuk mendidik dan membimbing murid kita menuju tingkat kenyamanan di dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, di sini ada beberapa pernyataan, itu uji coba, buka tutup. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan ya, ada kesalahan teknis ya, tak apa-apa Pak. Di sini pernah juga beberapa waktu yang lalu dipraktekkan oleh guru kita, buka tutup tangan. Dia mempertahankan apa yang menjadi rahasia dia, yang tidak ingin diketahui orang lain. Bahkan bukan hanya murid kita sendiri juga demikian. Ada sesuatu yang ingin kita pertahankan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Jadi posisi kita sebagai guru, yang kita alami, yang kita rasakan, begitu juga lah yang dirasakan oleh murid kita. Lanjut Pak Uji. Oke, lanjut, naikkan ke atas. Oke, lanjut lagi. Ke bawah. Oke, ke bawah. Oke, ini dia. Teori kontrol. Nah, teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, walaupun gurunya sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bukan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini dia. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Begitu juga murid. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ya, yang tidak bisa kita kontrol, tidak akan ada orang yang lain bisa mengontrol kita kecuali diri kita. Begitu juga murid. Dia tidak akan bisa
kontrol kecuali dengan keinginannya sendiri, dan dia mau dikontrol. Ya, dan dia mau dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kita selalu mengkritik seseorang. Ini salah. Sampai kita mengkritik orang, kita menganggap diri orang tersebut salah, kita menyalahkan orang, padahal belum tentu diri kita itu benar. Kita bisa mengkritik orang, tapi kita tidak mau dikritik. Nah, ini dia, tidak ada umpan balik yang baik. Yang seterusnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Di sini kita selalu, karena kita merasa kita ini guru, posisi kita lebih tinggi daripada murid kita, kita selalu memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Ya, apa yang kita inginkan harus terjadi kepada murid kita, harus sesuai dengan keinginan kita. Padahal itu sudah salah. Ya, salah. Apakah bisa kita mengontrol sebanyak itu murid kita menjadi pribadi yang kita inginkan? Tidak bisa. Karena apa? Kalau kita berdiri di posisi seperti murid kita, otomatis kita juga tidak mau dikontrol oleh orang lain. Ya, kita bisa dikontrol sesuai dengan keinginan kita, dan kita menerima dengan akal kita. Tapi kalau kita tak sesuai dengan keinginan kita, tak sesuai dengan akal kita, pasti kita akan memberontak. Begitu juga siswa kita. Ya, begitu juga siswa yang akan kita hadapi. Lanjut lagi, Pak Uji. Lanjut. Ya, ke bawah aja. Lanjut. Nah, lanjut, sudah kita bahas tentang masalah disiplin. Oke, ini dia nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Yang kita hanya tahu nilai kebajikan itu hanya satu, profil pelajar Pancasila. Tapi di sini ada 6 nilai-nilai kebajikan di situ. Yang pertama, di urutan pertama, profil pelajar Pancasila. Sudah jelas-jelas ada 6 elemennya di sini. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Tuh, nilai-nilai kebajikan yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, IBO, Primary Years Program, YPYP, sikap murid. Ya, itu sikap murid. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Nah, itu dia. Dan nilai yang ketiga, bukan hanya sampai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang terdapat pada yang kedua, nilai kebajikan yang kedua. Yang pertama, nilai profil pelajar Pancasila ada 6 pilar. Yang kedua, YPI tadi ada beberapa. Ini yang ketiga, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap cintanya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, jujur, amanah, diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Kelima, percaya diri, kreatif, bekerja keras. Keenam, kepemimpinan dan keadilan. Ketujuh, baik dan rendah hati. Keenam, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, rupanya bukan hanya nilai kebajikan itu terdapat pada profil pelajar Pancasila, tapi ada nilai-nilai kebajikan lainnya yang mungkin baru kita tahu. Yang ini harus kita masukkan ke dalam setiap pembelajaran kita. Nilai
nilai kebajikan ini kita masukkan di setiap pembelajaran kita di mana? Di keyakinan kelas yang akan kita buat. Ya, di kata-kata positif yang akan kita buat di setiap keyakinan kelas. Yang ketiga, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Itu keterampilan hidup. Keterampilan hidup terdiri dari 5. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sudah itu ada petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu ada beberapa poin lagi. Peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan usaha, keloesan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas. Banyak sekali poin-poinnya. Ya, banyak sekali poin-poinnya. Kalau kita mau baca, alangkah banyak sekali. Yang selanjutnya, the 7 essential virtual building moral integrity. Itu ada beberapa poin. Empati, suara hati, apalagi empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini dia. Nah, bukan hanya di profil pelajar Pancasila dan ada beberapa nilai-nilai kebajikan, tetapi yang mudah diingat dan mencakup keseluruhan ada pada profil pelajar Pancasila. Ya, ada pada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di profil pelajar Pancasila sudah mencakup keseluruhan nilai-nilai kebajikan yang tertuang yang ada di dalam nilai kebajikan yang ada selain itu. Selanjutnya Pak Uji tolong di skip ke bawah, lanjut. Ini dia. Yang kedua, tadi sudah nilai-nilai kebajikan dan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ini dia. Ini yang selalu dan ini yang akan kita hadapi ini karena kita akan penilaian asesmen semester genap. Nih, seseorang melakukan suatu hal karena sesuatu, maka orang tersebut mendapatkan motivasi dari luar dirinya. Sesuatu tersebut bisa diharapkan berupa penghargaan ataupun sesuatu yang dihindari berupa hukuman. Penghargaan adalah sebuah reward atau apresiasi yang bersifat eksternal untuk memicu seseorang dalam berbuat. Penghargaan adalah sesuatu yang selalu diinginkan dan ditargetkan. Hukuman bersifat satu arah dan selalu dihindari atau tidak sama sekali tidak diinginkan. Ini dia. Lanjut. Oke. Lanjut lagi, Pak Ozi. Lanjut. Nah, itu dia hukuman. Nah, hukuman. Ini dia hukuman. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Bahkan ini yang selalu kita lakukan. Nah, kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, selalu ini hukuman. Ini kita harus bisa kita membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, yang mana restitusi. Ya, yang mana restitusi. Kalau hukuman, nah coba bawakan lagi Pak Ozi. Ya, ada hukuman nih. Ya, bawa lagi. Itu dia. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Itu ada di situ. Poin-poinnya. Nah,
Oh lagi, oh ini. Nah, cukup. Nah, lanjut atas sedikit. Oke. Nah, tuh, ini kepenghargaannya. Oh, ada hukumannya tadi itu, yang tabel-tabel tadi itu. Ya. Oke. Nih, hukuman. Kalau hukuman, kita serta-merta menghardik murid kita. Contohnya, ini contohnya, tanpa murid itu tahu. Tiba-tiba kita langsung kita langsung menghardik. Dia tidak tahu kesalahannya apa, tiba-tiba kita langsung menghukumnya. Tanpa pernah ada kesepakatan. Tanpa ada kesepakatan. Contoh, murid kita, misalnya, ini contoh nih. Murid kita ini ke sekolah. Dia terlambat bangun. Tiba-tiba dia datang ke sekolah sudah terlambat. Kita langsung memanggilnya dan menghukum dia tanpa kita mendengarkan penjelasannya. Nah, sekarang kamu sini. Awak terlambat. Sekarang lari 5 kali putaran. Ya. Seketika kita langsung memberikan dia hukuman tanpa bertanya alasan dia terlambat. Bisa saja alasan dia terlambat karena membantu orang tuanya, ataupun bisa saja dia terlambat karena mengantarkan adiknya sekolah dulu. Kita tidak tahu. Kita tidak bertanya lagi apa alasannya. Ya, akhirnya anak ini kita hanya menginginkan keinginan kita tanpa kita bertanya apa keinginan dari murid kita. Nah, ini dia hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Disinilah dia. Karena anak ini takut dia dihukum, makanya anak ini menyembunyikan kesalahannya yang lain. Menyembunyikan kesalahannya apa? Dia berbohong. Dia tidak akan jujur karena dia takut kena marah. Ya, tuh hukuman. Konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau konsekuensi sudah kita buat. Kalau kalian terlambat masuk sekolah, kalian akan membaca ayat pendek. Tapi kita harus sosialisasikan dulu. Dia tahu konsekuensinya. Kalau dia melanggar, dia tahu apa yang akan dilaksanakannya. Itu dia konsekuensi. Ya, disepakati oleh kedua belah pihak. Ya. Kalau restitusi, dia belajar memecahkan masalahnya sendiri. Itu dia. Dia belajar memecahkan masalahnya sendiri. Kita akan bertanya, nah, kamu kenapa terlambat? Bu, saya terlambat karena mengantar adik saya sekolah. Nah, ibu tahu. Nah, ibu tahu, bukan kali ini saja, bukan kamu saja yang melakukan kesalahan, tapi banyak yang lain. Jadi apa tindakan kamu biar kamu tidak terlambat lagi? Jadi apa yang harus kamu lakukan? Nah, dia sendiri yang menemukan solusinya. Dia sendiri yang menemukan solusinya, bukan kita yang memberikan dia solusi. Nah, itu dia. Bu, besok kami akan cepat bangun. Nanti kami suruh mama kami bangunkan kami pagi-pagi, biar kami tak terlambat lagi. Dia sendiri yang akan menemukan solusinya. Ya, lanjut Pak Uzi. Bawa lagi. Dihukum oleh penghargaan. Ini dia penghargaan atau reward. Nah, reward ini yang selalu kita berikan kepada siswa kita ini ada beberapa hal mungkin yang tidak sesuai lah dengan
ekspektasi. Karena apa? Rupanya reward ini ada beberapa akibat yang kita selama ini tidak tahu memberikan reward apa pada anak ini, apa yang akan terjadi ke depannya. Lanjut Pak Ozi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Ya, penghargaan tidak efektif. Akhirnya anak ini bersaing. Sudah itu menimbulkan kecemburuan, iri dengan temannya yang dapat. Sudah itu anak yang tidak pandai akan merasa dirinya tidak akan bisa naik ke permukaan. Ya, dia merasa minder. Ya. Dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa pula bisa dikatakan merusak hubungan? Itu dia tadi. Penghargaan, yang mendapat penghargaan kita puji-puji, yang tidak. Akhirnya anak ini merasa minder. Apalagi biasanya kita kasih penghargaan, sekali tidak dia merasa terkucilkan. Rupanya penghargaan itu salah satu dampaknya adalah merusak hubungan. Lanjut Pak Oji. Lanjut saja, lanjut. Di skip aja. Nah, lanjut. Ini sudah hukuman, sudah. Lanjut. Nah, kita masuk poin ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang diciptakan melalui komunikasi dan pemahaman, kemudian dijalankan oleh semua pihak, baik guru maupun murid, sehingga menjadi sebuah keyakinan yang selalu tertanam, teringat, dan menjadi motivasi intrinsik seseorang. Keyakinan kelas dibuat dengan melakukan curah pendapat dan menjadi kalimat positif. Ini dia keyakinan kelas. Mungkin tak asing lagi dengan keyakinan kelas yang ditampilkan di depan, karena alhamdulillah selama 1 tahun ini kita sudah menjalankan dan membuat keyakinan kelas, dan sudah kita pajang di setiap kelas, dan sudah kita lakukan keyakinan kelas ini selama lebih kurang 1 tahun, dan alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 keyakinan kelas ini sudah berjalan dengan maksimal, biarpun masih dalam proses, ya, proses untuk membenahi biar lebih baik lagi keyakinan kelas ini kita terapkan dan dijalankan dari dalam diri intrinsik murid kita. Lanjut Pak Oji. Ya, lanjut. Kita masuk ke tema selanjutnya. Jadi kalau buat keyakinan kelas, rupanya ada langkah-langkahnya, step by stepnya, bukan hanya langsung buat. Rupanya ada kata-kata yang kalimat positifnya. Tapi itu kemarin sudah kita bahas dan kita sudah imbaskan bersama-sama. Nah, ini dia. Lanjut, stop Pak Uji. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini yang tadi akan kita tonton videonya bersama-sama. Kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar. Rupanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Ketiga, kesenangan. Keempat, penguasaan. Dan kelima, kebebasan. Ya, yang ini yang harus kita pahami dan nanti kita akan imbaskan kepada murid kita. Ya, bertahan hidup ini tentang sandang, pangan, pakaian. Ini dia. Apakah murid kita ini makannya sudah cukup, pakaiannya sudah cukup, kesejahteraannya sudah cukup? Otomatis kalau salah satu dari 5 kebutuhan itu belum terpenuhi, maka akan berdampak kepada proses
kita. Otomatis kalau salah satu di antara 5 ini ada yang tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada kita sebagai guru dalam proses belajar mengajar. Nah, lanjut Pak Oji. Oke, ini dia. Mari kita menonton video tentang konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Webster dalam salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam salah satu kutipannya kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang terjatuh di tanaman padi dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha untuk mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Webster, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Webster, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival.
misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Anak murid dapat belajar dengan baik dan mereka akan merasa aman, pangan, standar, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah di perut yang macet atau bila rumah mereka berbeda? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar sifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan dalam biologi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita terhubung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi yang memberi ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Mereka hal yang bisa ditulis oleh murid, jadi harus menjadikannya mempunyai impact. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan menjadi terakhir diakui pakaian dan ketampilannya. Oke, itu dia 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Webster. Itu dia. Dari kelima-limanya, yaitu 1 kebutuhan bertahan hidup, 2 kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, 3 kebutuhan penguasaan, 4 kebutuhan kebebasan, dan 5 kebutuhan kesenangan. Dan ini anak kita ini harus kita perhatikan kelima-lima kebutuhan dasarnya ini. Seandainya ada salah satu yang tidak terpenuhi, otomatis akan berdampak pada proses belajar mengajar yang akan kita hadapi. Ya, kalau dia merasa kurang dari kebutuhan dasar kasih sayang, mungkin dia di rumah diabaikan oleh orang tuanya saking sibuknya, otomatis akan berdampak di sekolah. Dia akan mencari perhatian oleh gurunya dan teman-temannya. Kita harus memahami itu, jangan kita marah-marah. Ini sudah kesian di rumah dia kena marah, pergi pula ke sekolah dimarah. Akhirnya anak ini akan minta perhatian dengan temannya. Caranya apa? Mungkin dia akan usil dengan temannya. Mungkin akan dia melanggar peraturan sekolah.
sekolah. Karena apa? Dia mau diperhatikan dengan guru. Iya, guru pula tidak memperhatikan. Iya, mungkin itulah. Anak marah, anak berbuat kelakuan yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita maunya marah terus. Padahal dia itu mencari perhatian. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh murid kita, sehingga kita akan lebih mudah mengatasinya. Dan kita akan lebih mudah mencari solusi apa yang akan dihadapi oleh murid kita. Lanjut, Pak Odi. Di sini ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa sangat bahagia. Dan kita semua punya impian dan harapan. Ya, itu namanya dunia berkualitas. Tak akan ada orang yang bisa memberikan kita kebahagiaan kalau bukan kita yang menggapainya. Kita akan merasakan itu. Kalau itu terpenuhi, kita akan merasa bahagia. Ya, contohnya mungkin teman-teman yang ada di sini, yang ada yang sudah ingin menerima SK, itu mungkin keinginannya yang sudah lama diimpikan. Ya, dan itu adalah dunia berkualitas dia. Dan itu wajib untuk dirinya, untuk diri dia, untuk membahagiakan diri dia, untuk membuktikan kualitas dari diri dia. Ya, semua orang memiliki harapan itu. Bahkan murid kita juga demikian. Bukan kita aja yang memiliki harapan, tapi murid kita juga memiliki harapan. Lanjut, Pak Uji. Nah, ini dia. Restitusi 5 posisi kontrol guru. Ini dia. Posisi kontrol itu ada 5. Nah, 1, posisi penghukum. Apakah kita sebagai guru penghukum? Apakah kita sebagai guru pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai guru itu sebagai teman? Apakah guru kita itu sebagai pemantau? Apakah kita posisi guru itu sebagai manajer? Ya. Ya. Ya, mungkin ya ada yang menjawab semuanya ya. Ya, bisa jadi. Ya, boleh? Ya. Posisi kontrol? Ya. Posisi penghukum? Ya. Tanganku. Ya. 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 Ibu Nar mengakui kelima-limanya semuanya ada. Dan apa penghukum, apa pembuat rasa bersalah, apa itu teman, apa pemantau, dan apa manajer. Kita akan bahas satu-satu. Oke. Ini dia penghukum. Nih, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dari lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, itu dia, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini dia. Ya. Ya, aku yang merasa awas. Nah. Ya. Ya. Setelah itu kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu dia. Rupanya kita berkata itu secara tak langsung kita sebagai guru yang penghukum. Ya, penghukum ini anak ini berbekas.
Ya, bahkan waktu kita sekolah, Pak Maria Oba sendiri, Pak Deden. Iya, karena posisinya hukum. Sampai sekarang kita ingat. Ya, sampai sekarang kita ingat. Ya, iya. Jadi untuk kedepannya kita berusaha untuk refleksi diri, introspeksi diri. Ya, kita membenahi diri kita. Apa yang kita lakukan rupanya selama ini kurang baik. Ansur-ansurlah kita jadi pribadi guru yang bisa menuntun murid kita. Ya. Ya. Yang kedua, posisi guru membuat rasa bersalah. Apa pula ini? Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, lebih lembut nih. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ini dia. Ya, ini sangat kecewa sekali dengan itu. Kita mengucapkan tidak kasar, tidak sangat lembut sekali. Padahal kita merasa anak kita itu merasa dia itulah yang membuat gurunya ini. Kalau gimana coba kalau orang tua kamu? Iya, itu selalu kita ucapkan. Bagaimana nak? Kalau orang tua kamu berbuat seperti ini di sekolah, apa perasaannya? Marah aku sama kami. Ya, inilah yang selalu kita hadapi. Maka ini yang selalu kita ucapkan, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih. Ya, apalagi kalau kita menghadapi anak yang membuat masalah. Ini yang selalu kita ucapkan. Ya. Iya, rupanya ini kesannya berkesan jangka panjang. Dia akan selalu menyalahkan dirinya. Anak itu akan selalu menyalahkan dirinya. Ya. Dia akan selalu ingat. Tak boleh aku buat itu. Nanti ibu marah. Akhirnya dia takut dengan ibunya. Dia tidak takut dengan peraturan yang ada. Ya. Kecenderungan seperti itu. Iya. Jadi dia bukan dari dalam dirinya dia mentaati peraturan itu. Ada tekanan itu tadi karena rasa bersalah. Ya, jadi dia berbuat sesuatu itu. Maulah nanti aku kena marah. Itu. Ya, akhirnya jadi kita ini mematahkan kebahagiaan murid kita. Ya, mematahkan kebahagiaan murid kita. Ya, kita selalu mengintimidasi dia, menghukum dia dengan orang yang disayangi dia. Ya, dengan orang yang disayangi dia. Lanjut Pak Uzi. Ini dia teman. Posisi teman. Bagaimana pula posisi teman ini? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Maka akan berkata, ayo bantulah jadi bapak ya. Nah lihat, biasanya kalau posisi ini posisi yang mungkin gurunya lebih muda. Nah mungkin Pak Uzi nih, seandainya Pak Uzi mungkin ngajar di kelas tinggi, kelas 5 atau kelas 6, mungkin posisi ini akan selalu melekat pada dia. Padahal ini ada positifnya, ada negatifnya. Karena apa? Hal negatifnya, bila guru tersebut tidak membantu dia lagi, dia akan merasa kecewa.
Bila guru tersebut ini berubah sedikit saja dengan dia akan merasa apa kesalahan aku ya? Nah, sehingga guru tersebut menjauhi dia. Dia merasa dirinya itu tak disayang lagi, tak diperhatikan lagi. Ya? Nah, itu dia. Nah, berikutnya pemantau. Ini dia, posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Nah, ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita hanya memantau anak itu melanggar peraturan dan dia tidak dia. Ya, memantau. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Kalau anak ini bersalah, pasti kita bilang, apa yang sudah kamu lakukan, nak? Apa kesalahan kamu, nak? Nah, kita yang mengingatkan dia, bukan dia yang tahu kesalahannya. Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita bertanya atau konsekuensinya, dia tak tahu. Nah, kita yang mengingatkan. Ini dia posisi pemantau. Nah, posisi yang terakhir itu manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini posisi manajer mungkin sudah pernah kita laksanakan, tapi kita tidak sadar pernah melakukan ini. Ya, kita tak sadar. Apa yang selalu kita katakan? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seadanya gini, anak kita itu buat berantakan kelas ini. Nah, buat berantakan kelas ini. Nah, tahu kamu kenapa ibu memanggil kamu? Tahu bu? Apa? Dia mengungkapkan sendiri kesalahannya. Tahu bu, kami tadi menyerakkan kelas. Nah, sekarang apa yang kamu harus lakukan? Ya bu, kami akan bertanggung jawab. Kami akan membersihkan kelas. Dia yang menemukan sendiri jawabannya. Dia menemukan sendiri solusinya. Itu yang kita harapkan. Dia dari dalam kemauan dirinya melaksanakan. Tidak paksaan dari orang lain. Dan bukan kita yang mengarahkan. Ya, kita hanya memantau dia saja. Kita membimbing dia saja. Dan inilah posisi manajer yang diharapkan. Jadi untuk itu dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mudah-mudahan hal yang tidak baik akan kita tinggalkan dan akan kita berproses sedikit demi sedikit. Kita introspeksi diri kita jadilah guru yang bisa jadi teladan, yang bisa dipedomani, yang bisa jadi contoh dan disayangi oleh murid-murid kita tanpa ada unsur paksaan. Murni dari diri dalam murid kita, dia menghormati kita, dia menyayangi kita sebagai gurunya yang patut dihormatinya. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan dan kesalahan itu murni datangnya dari saya. Kalau yang saya sampaikan mudah-mudahan kita semua dapat mengimbaskan kepada murid kita yang akan kita hadapi setiap harinya. Akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku semua yang ada dia, aku lakukan semua dia, bikin banyak bu, dia, mana-mana sampai saya tahu, mana-mana dia, itu, kadang dah kebiasaan dia susah, banyak, ada
Semua sebagai guru selalu melakukan kesalahan terhadap murid kita di dalam kelas. Ya, kita selalu mungkin membentak anak, mengerasi anak dengan suara. Secara tidak langsung kita sudah memberi hukuman virtual kepada peserta didik. Sudah mendengar itu, mungkin selama ini kesalahan itu banyak dilakukan. Ya, terutama saya pribadi nih, saya mengalami di kelas kan. Setelah mendengar itu, berarti kesalahan-kesalahan itu dari guru itu banyak. Kan dari guru itu lebih banyak daripada murid. Iya. Ya. Jadi setelah mendengarkan ini, insya Allah kalau saya berumur panjang akan merubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, akan saya pelajari lebih dalam. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan semua memahami. Selama ini saya jadi guru tuh banyak kurang baiknya di mata murid daripada baiknya setelah mempelajari, mendengar dari yang pertama dan yang kedua. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Alhamdulillah, beri tepuk tangan untuk guru senior kita Ibu Narnisrawati, salah satu guru kelas